Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yartini. Saya dari Prodi A1 Keperawatan kelas 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang satuan acara penyuluhan dengue hemorrhagic fever atau DHF atau yang disebut dengan DBD. Nah, di sini sasaran pada satuan acara penyuluhan atau SAP adalah seluruh warga Desa Sambojaya di Balai Desa, karena tidak semua warga tahu tentang pengenalan dan pencegahan DAF atau DBD. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau sekaligus menjadi pemateri yang akan menjelaskan tentang pengertian DAF, menjelaskan tanda dan gejala DAF, menjelaskan penyebab DAF, menjelaskan faktor resiko DAF, menjelaskan penata laksanaan DAF, menjelaskan pencegahan DAF. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya ibu-ibu. Terima kasih atas semuanya yang sudah berkumpul di tempat ini atau di balai desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemateri untuk sekaligus agar ibu-ibu tahu apa itu DBD. Apa itu DHF? DHF adalah penyakit infeksi oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk atau yang disebut dengan seperti DBD ya ibu-ibu, penyakit yang disebabkan oleh virus yang melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini telah cepat menyebar di seluruh wilayah WHO dalam beberapa tahun terakhir. Virus ini ditularkan oleh nyamuk betina terutama dari spesies Aedes aegypti dan pada tingkat lebih rendah. Penyakit ini tersebar luas di seluruh daerah tropis dengan variasi lokal dalam risiko dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, dan urbanisasi yang cepat tidak direncanakan. DHF atau DBD itu disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya itu bisa bersarang di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang kumuh seperti di sampah atau di tong sampah atau bahkan di sungai yang banyak sampahnya, yang banyak kotor-kotorannya seperti itu. Nah, contohnya itu seperti Cikumunya ibu-ibu. Nah, saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala DHF. Masa inkubasi virus ini berkisar antara 8-10 hari sejak seseorang terserang virus dengue sampai timbul gejala-gejala demam berdarah seperti demam yang tinggi mendadak dari 2-7 hari, yang panasnya itu dari 38-40 derajat Celcius. Pada pemeriksaan uji tourniquet, tampak adanya bintik-bintik perdarahan, adanya bentuk perdarahan di kelopak mata bagian dalam, konjungtivita atau mimisan, buang air besar dengan kotoran feses berupa lendir bercampur darah, dan lain-lainnya. Adanya pembesaran hati, tekanan darah menurun sehingga menyebabkan shock. Pada pemeriksaan laboratorium darah yang ke-3 sampai ke-7 terjadi penurunan trombosit di bawah 100 mm. Trombosit terjadi peningkatan nilai hematokrit di atas 20% dari nilai normal. Timbulnya beberapa gejala klinik yang menyertai seperti mual, muntah, penurunan nafsu makan, sakit perut, diare, menggigil, kejang-kejang, dan sakit kepala. Mengalami berdarah pada hidung atau mimisan. Demam yang dirasakan penderita menyebabkan keluhan pegal atau sakit pada persendian. Munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahan pembuluh darah. Nah, itu gejala-gejalanya yang ada di DHF atau DBD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab DHF. Penyebab DHF disebabkan oleh virus dengue dan famili Flavidae dan genus Flavivirus. Virus ini dapat hidup dan berkembang di dalam tubuh nyamuk atau manusia. Lalu sering keluar rumah malam-malam. Nyamuk penyebab demam berdarah aktif mencari mangsa dengan menggigit manusia di malam hari. Pergi ke daerah yang banyak kasus demam berdarah. Dan penyakit demam berdarah atau yang disebut dengan DBD adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus yang masuk keberadaan manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya dari Aedes aegypti.
Nah, virus ini merupakan virus dari gen virus famili atau penyakit demam berdarah yang ditemukan di air tropis, subtropis, dan berbagai belahan dunia, terutama di musim hujan. Selanjutnya, dampak atau komplikasi. DHF adalah komplikasi yang serius yang dapat mengancam dari jiwa penderitaan oleh demam tinggi yang terjadi tiba-tiba, manifestasi pendarahan, napotegali atau pembesaran hati. Kadang-kadang terjadi shock, manifestasi pendarahan pada DHF dimulai dari tes tourniquet positif dan bintik-bintik pada pendarahan kulit. Nah, dari ini yang terjadi di seluruh anggota gerak dari ketiak, wajah, atau gusi juga bisa terjadi pendarahan dari hidung, gusi, dan pendarahan dari saluran pencernaan dan pendarahan dalam urin. Nah, yang terakhir itu ada pencegahan DAF. Pencegahan DAF yang paling efektif adalah di bagian 3M plus, yaitu menguras, membersihkan tempat yang sering terjadi di tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, tempat-tempat penampung air dari minum, penampung air lemari es, dan lain-lain. Menutup rapat-rapat tempat penampung air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk terjadinya tempat berkembang biaknya nyamuk penularan demam berdarah. Adapun yang dimaksud dengan plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan lainnya seperti yang ke-1, menabur bubuk larvisida pada tempat penampung air yang disulit dibersihkan, misalnya water toren, gentong, atau tempat penampung air hujan. Yang kedua, menggunakan kelambu saat tidur. Ketiga, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk. Kelima, menghindari dari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa terjadi tempat istirahat nyamuk dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan anti nyamuk semprot maupun oles bila diperlukan. Nah, itu adalah tentang DBD atau DHF ibu-ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, nah kesimpulannya itu ada di banner ibu. Waspada adanya DHF. DHF adalah penyakit infeksi virus yang dapat menular dari gigitan nyamuk dan manusia. Nah, tanda gejalanya itu ada demam tinggi yang dari 2-7 hari, terus ada demam juga. Demamnya itu sampai 38 sampai 40 derajat Celcius, sakit perut, diare, menggigil, kejang dan sakit kepala, perdarahan pada gusi dan mimisan. Munculnya bintik-bintik pada kulit. Faktor risikonya itu ada musim hujan, daya tahan tubuh yang buruk, buang sampah sembarangan, jarang menguras bak mandi, gemar menumpuk baju kotor. Nah, dampak komplikasinya itu ada pendarahan, pembesaran hati, shock. Pencegahannya ada menguras bak mandi, menutup tempat penampung air, drum mandi, toren air, dan sebagainya. Memanfaatkan mendaur ulang. Penatelasannya itu dengan cara mengompres penderita dengan air hangat guna menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Penderita ini diberikan obat penurun panas yaitu paracetamol. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.